向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。Halo, selamat siang semuanya. Salam jumpa dengan Sunungsi di sini. Namo Buddhaya, Namo Amitabha, dan Indonesia Maju. Ya, kita dengarkan lagu yang indah ini berjudul Kucing. Bicara tentang ayah, tentu akan sangat menyentuh sekali. Siapa yang tidak pernah merasakan kehangatan ayah? Ada ayah yang menemani kita sejak kita kecil. Ada juga dia memang cuma sementara. Bahkan kita tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Ada juga yang tidak tahu siapa ayahnya. Tetapi apapun itu, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ayah, orang tua, kekuatan, keluarga bagi hidupmu. Bersama Ibu Ritayanti, ya sudah hadir bersama kita di sini. Halo, selamat siang. Semoga berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam acara kali ini Vibrasi Kebaikan bersama saya dan Ibu Ritayanti. Ya, siapa yang tak kenal Ibu Ritayanti? Maka kita cari kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sayang nanti dapat hadiah handphone rumah Anda. Tagihannya ke Suhu. Oh, tagihannya ya bayar masing-masing. Kan pesen. Baiklah, kita kenalan dulu. Ya, Selamat pagi semuanya yang hadir. Ya, Iya. salam kenal semua. Ada beberapa yang saya udah kenal pagi. Iya dong, pasti. Yang belum kenal, salam kenal. Ibu Ketua. Banyakan kenal semua. Ada Ibu Sriwangi Agus. Iya. Iya, thank you for join. Halo ya, Ci Aling. Wah, Suhu, itu awal-awal Yes. kok saya muter-muter ya ini ya sinyalnya. Suhu juga nggak bergerak gambarnya. Kenapa ya? Oh ya. Oh, ini udah nggak? Udah nggak kan? Udah baik? Saya sih lihatnya udah normal. Gimana yang di rumah? Jelas, dua-duanya jelas. Nah ini Suhu baru bergerak. Suhu kayak patung, lihat nggak bergerak, lihat wajahnya. Iya, bagus lah, keren. Iya, pagi ini kita bicara tentang power, kekuatan, powerful, kekuatan di dalam menjalani hidup, kekuatan dalam batin, kekuatan dalam hati, kekuatan dalam tekad, pokoknya yang kuat-kuat. Kuat fisik, kuat semuanya, kuat energi, kuat jiwa. Ya, power is kekuatan. Gambar Suhu nggak muncul. Nggak apa-apa lah, yang penting kelihatan di sini dua-duanya. Iya. Atau kita ulang ya, saya invite lagi ya. Kita ulang, C. Ya. Oke, supaya biar kelihatan katanya dua-duanya. Nah, kita undang lagi sekali lagi. Oke, mudah-mudahan kelihatan dua-duanya. Celing, tereng. Hop, udah. Nah. Udah jelas. Aduh. Yes. Sip. Syukurlah. Yes, good morning, selamat pagi. Gak muncul gambar. Khawatir banget. Iya, biasalah gangguan. Suhu, itu lagu awal-awal banget yang Suhu puter tuh. Tadi lagunya. Kucing ya. Wow, itu menyentuh banget itu lagu. Itu mah saya jadi teringat waktu luar biasa. Saya diundang ke Mandarin Radio Freddy Su
Wah, Itu ya cakrawala. beliau juga nyetel lagu Mandarin itu Station. karena mengisahkan tentang papa. Yes, Ya, ya, Ucip. mengisahkan tentang papa. Ingat banget Heeh. saya itu. Udah lama banget Apalagi itu yang pernah ada saya di diundang ke Maghrib. inspirasi kebaikan. Di inspirasi kebaikan ada seorang anak juga yang papanya kena gangguan pengelupaan. Jadi sejak kecil papanya rawat dia, nggak ada mama ya. Jadi kayaknya papanya sejak kecil rawat dia, besarin dia, dan menabung untuk dia. Terakhir papanya kena Alzheimer yang hilang ingatan. Sehingga dia juga suka jalan keluar ke rumah sendiri, lupa pulang, nggak tahu jalan pulang, terus kemudian bisa hilang, anaknya baru dapat kerja, panau, terus begitu dia mau jemput papanya mau ditabrak mobil, untung nggak jadi. Terus sampai akhirnya dia pikir papanya dimasukin ke panti jompo aja, karena dia nggak sanggup rawat, karena dia kan harus kerja, kadang-kadang lembur sampai malam. Akhirnya begitu sampai di panti jompo, siang itu dia datang tuh, nengok ke papanya. Yang terjadi papanya lagi dipukulin sama susternya, lagi dimarah-marahin karena kencing di celana, kencing di ranjang, dan diomel-omelin. Dan akhirnya anak itu bales pukul susternya. Gitu. Dan di situ dia teringat, ya bahwa dari kecil dia juga ngompol, papanya yang gendong dia, terus masukin ke kamar mandi, mandiin sama-sama. Akhirnya dia gendong pulang itu papanya. Dan ternyata di situ papanya kasih dia kertas, ternyata iklan asuransi ujungnya. Bahwa semua investasi hidup dia buat anaknya. Tapi menyentuh, iklannya bagus sekali. Yes. Bagus. Ya, Suhu. Oke. Teman-teman. Temanya kan keluargaku, kekuatanku. Ya, kita memang hidup itu nggak lepas dari support, dukungan, baik dari teman, baik dari keluarga, ada juga yang dari saudara, macam-macam deh ya, teman-teman ya Suhu ya. Nah, teringat lagu yang tadi Suhu setel. Nah, pagi ini aku mulai dengan papa. Seperti papaku orangnya memang super sederhana sih. Beliau itu senang dengan kehidupan yang cukup. Makanya beliau selalu mengajarkan anak-anaknya dengan arti kata cukup. Tidak boleh serakah, apapun yang berlebihan itu tidak baik, katanya papa. Dan papa itu orang yang benar-benar simple sekali Suhu. Jadi nggak neko-neko, orangnya juga benar-benar jadi panutan saya lah. Nah, salah satu kekuatan saya adalah semangatnya papa. Kenapa? Nah, teman-teman, papa kan dulu pernah mengidap cancer. Nah, semangatnya itu Suhu. Ya, semangatnya untuk sembuh, untuk berusaha bangkit lagi, untuk berusaha bisa jalan lagi. Yang tadinya mungkin teman-teman kan yang belum tahu kisah papa dulu cancer limfoma. Nah, selama sebulan lebih itu di ICU. Jadi nggak bisa bangun, nggak bisa bergerak. Pokoknya benar-benar kayak tumbuhan seurat. Iya, yang hanya hidup melalui selang. Nah, jadi selama sebulan lebih itu sampai yaitu pup semuanya, segala pipis semua diranjang sehingga punggungnya itu sempat di bawah, di atas pantat itu bolong gitu loh teman-teman. So jadi infeksi sampai sebulan lebih, 2 bulan itu papa baru sadar, yaitu mukjizat banget dari Tuhan yang diberikan kepada keluarga kami. Itu kesempatan kedua. Itu luar biasa banget kisahnya. Itu membuat saya sampai nggak habis pikir lah yang namanya mukjizat ya Suhu. Nah, itu semangat papa. Walaupun kita semua mengerti itu sakit sekali badannya, dan yang tadinya nggak bisa bergerak satu badan
lama-kelamaan bertahun-tahun dengan fisioterapi, Papa bangkit kembali, bisa berjalan kembali, bahkan bisa setir mobil sekarang. Iya. Oh, sampai saat ini. Sekarang. Wah. Sekarang Berarti puji cancernya Tuhan, hilang, lenyap. Iya, lenyap. kita nggak pernah berani mengecek Cek cancernya lagi. lagi suhu karena Ya. menurut kita itu tidak penting ya. Yang penting sekarang hati yang gembira, Papa bisa adalah menikmati hidup, ya. Dan kita semua dukung Papa. Yang penting Papa bisa, ya. Yang penting Papa hidup senang, Papa jangan stres, home care, dan kesempatan kedua itu tidak gampang kita raih. Cuman kami sekeluarga selalu berdoa buat Papa. Itu Papa sehat selalu. Iya. Saya bangga punya Papa yang memberikan motivasi semangatnya untuk hidup. Walaupun sudah divonis akan bye-bye gitu ya suhu, tapi mukjizat mengatakan lain gitu. Dan sampai sekarang itu udah 8 tahun ya, beliau masih sehat, amin. Dan sekarang di rumah bersama Mama di Lampung. Ya, Tuhan. Ya. Memang keajaiban itu pasti selalu ada ketika kita mempunyai harapan untuk hidup. Banyak orang itu mengatakan saya jatuh, saya sakit, saya tak berdaya, saya sudah tidak ada lagi kemampuan apapun, saya tidak bisa bangkit, saya hancur, sudah. Ya sudah, diikutin maunya pikiran ini, dan terjadilah. Tetapi ketika seseorang yang mengatakan saya pasti bisa, saya bisa bangkit, saya pasti bisa, semua akan saya hadapi, semua akan saya jalani, apapun yang terjadi, aku mempunyai harapan untuk hidup. Dia pasti hidup. Karena pikiran ini menuntun dia ke arah sana dan melindungi dan menjaga dia. Terutama yang mendengar doa kita, ya pasti mengabulkan keinginan kita. Kalau keinginan Anda udah mau mati, ya udah dikasih lah. Kau mau mati, setelah mati kau mau kemana? Pertanyaannya kan begitu. Nah, kalau dia mau hidup, saya pasti sembuh, saya pasti bisa, saya bahagia. Kata kunci adalah bahagia. Ya pasti bahagia, dikabulkan. Jadi kadang-kadang, pikiran menjawab doa kita dan kekuatan kita ada di situ sebetulnya. Banyak orang begitu udah divonis, matilah ini, udahlah, habislah. Udahlah, langsung down, drop. Padahal sehat. Contoh ya, ini pernah kejadian loh. 2 orang dalam satu kamar, gitu kan. Dia cek. Pas kebetulan hasil ceknya ketuker. Jadi waktu naro darahnya ketuker dan waktu nge-labelinnya dia salah kan. Akhirnya yang kanker dibilang sembuh total, yang sembuh dibilang cancer. Nah, apa yang terjadi? Yang kanker langsung bahagia, dia pulang, dia damai, dia wah ternyata terbebas dari kankernya. Yang sehat, yang sehat begitu dapat beritanya bahwa kamu kena cancer, ini udah sangat akut sekali. Apa yang terjadi? Malam itu dia drop, besok dia drop, semakin drop. Untungnya dari pihak rumah sakit langsung buru-buru menyadari ini ketuker datanya, dan akhirnya disuruh cek ulang, dan begitu dicek ulang, ya benar, yang sehat tetap sehat, yang kanker yang tadinya udah happy langsung dong, bye-bye. Pikiran leading. Ketika harusnya yang cancer jangan dikasih tahu bahwa dia ketuker ya, harusnya yang cancer biarin aja, bilang dia sembuh gitu. Mungkin bisa sembuh total. Iya, betul. Iya, tapi karena dia bilang, ternyata ketuker, dan kamu ternyata ya masih ada, langsung ya drop. Sedangkan yang tadi sehat,
begitu dikatakan kamu kena, dia langsung drop. Tapi begitu dibilang tertukar, dia sehat lagi. Ini adalah Iya, manipulasi pikiran kita dahsyat, luar biasa. Ya, betul. betul. Iya. Dan tentunya suhu selama masa perawatan home care itu tidak lepas dari cinta seorang istri, yaitu mama. Ya, Yes. mama itu yang aku bangga, yang aku menjadi panutan mama itu adalah cintanya yang luar biasa kepada papa. Saya, kadang saya kalau misalkan itu terjadi pada saya suhu, ya amit-amit nggak mau saya maunya sehat ya suhu. Cuman luar biasa mama itu suhu. Dan saat itu bersyukur sekali mama diberi kesehatan yang power dalam menjaga papa. Karena tidak tidak mudah ya suhu. 1 bulan tidur di depan ICU hanya di Iya, kursi tamu depan itu. iya, Badan kan pada sakit semua suhu. iya, Ya, belum lagi sebulan, kurang lebih sebulannya berarti 2 bulan di rumah sakit. Itu sebulannya lagi tidur di kamar pasien itu yang cuma satu sofa juga. Dan mama tidak pernah meninggalkan papa. Karena mama takut kalau papa ada apa-apa, tengah malam atau apa, siapa yang akan mengkontrol gitu kan. Iya. Iya, melihat ini Inilah mengurus. kondisi. Jadi, ya, kondisi rumah sakit kita ya begitu, Ci. Iya, Kasihan yang di ICU itu harusnya ada bangsal khusus buat keluarga. Cukuplah tempat istirahatnya. Jangan cuma ruangan kosong aja gitu. Karena kan mereka lebih butuh istirahat dibandingnya sakit, memang betul. Iya. Karena kami khawatir sekali. Kami khawatir, mama pulanglah istirahat, gantian kita yang jaga. Tetap mama tidak mau pulang, walaupun mungkin ya sudah mami pulang cuma untuk mandi doang gitu kan, bersih-bersih, ambil baju, ya sudah pergi lagi ke rumah sakit. Jadi kalau bisa itu tidak mau meninggalkan papa sedalam semenit pun gitu. Jadi makan pun minta dibeliin makan di rumah sakit. Jadi apalagi di malam hari mama itu sering terjaga, khawatir banget. Karena kan sewaktu-waktu kadang-kadang tekanan darah turun atau panggilan dari suster, jadi mama selalu standby. Nah, yang luar biasanya sekali suhu, saya tuh bener-bener mah istirahat nggak mau, itu nggak mau karena itu memang cintanya ya suhu, nggak lepas dari cinta tanpa pamrih, melayani dengan sungguh, melayani ya suhu. Yang namanya melayani itu kagak pernah berharap untuk balik ya kan. Dan cinta itu butuh pengorbanan suhu. Bener nggak? Bener apa benar suhu? Ya, betul. Walaupun betul. Jadi dikatakan begini. Tadi kan waktu masa sakit. Ya, waktu masa sakit. Terus sekarang kan udah masa sembuh, ya kan? Nah, waktu masa sakit itulah si papa di ICU di dalam. Kita nggak bisa, keluarga. Iya, ada Freddy ikut join. Iya. Tadi lagunya ada Pak RT juga. Iya. Nah, ketika yang jaga itu, di luar daripada ICU, itu memang kasihan. Jadi kami ya, anggota sangga maupun para pendeta atau para ulama yang sering berdoa itu di ICU. Lihat deh, kekuatan apa yang paling hebat di dunia. Coba deh. Ketika kita ke ICU, keluarga yang jaga di ICU, doanya benar-benar dahsyat, luar biasa. Mungkin lebih kuat daripada kita berdoa di tempat ibadah, Kenapa? Karena saat dia dihadapkan pada keluarganya di depan, tinggal menghitung hari atau tinggal menghitung nafas atau dia berharap untuk sembuh, doa orang yang menjaga atau keluarga yang ada di ICU itu menyentuh langit, menggoncang bumi bahasanya. Kenapa? Karena cinta
karena ketulusan, karena doa getarannya memang vibrasinya dahsyat. Dia meminta dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada yang teriak-teriak, kalau perlu nyawa dia ditukar dengan nyawa saya. Betul. Kalau perlu dia sembuh, saya yang sakit. Iya. Tapi nanti kalau sakit kan terbalik juga. Betul. Kalau doa tuh jangan, doa please jangan pernah begitu berdoanya. Karena nanti dia sembuh, kita sakit gantian. Yang Iya. kita di dalam yang doain, yang tadi sakit, Iya, dua-duanya jadi sakit. Jangan berdoa kayak gitu. Betul, Ya. perlu juga dengan benar ya suhunya. Karena Iya, karena nanti dikabulkan dan itu kejadian. Jadi kalau mau berdoa, semoga sembuh, papa sembuh, suamiku sembuh, aku mendoakan yang terbaik, semoga dan cinta kasih dan ketulusan ini bisa membawa kamu terbebas dari penderitaan. Lalu doalah dengan sungguh-sungguh. Iya, jangan bilang, semoga semua kamu, doaku untukmu dan kamu sembuh, biarkan aku yang sakit. Ya, menderita juga, nanti gantian jaganya. Iya. Kalau bodhisatwa, kalau Tibetan punya bodhisatwa, Rinpoche dan segala macam, itu doanya begitu, Cek. Jadi kita mengganti sakitnya orang, biarkan orang itu sembuh dan sakitnya kita nanggung. Tapi masalahnya, kungfunya udah hebat. Pelatihan diri dia sudah luar biasa. Panas jadi dingin, dingin jadi panas, dia bisa. Jadi meminum racunnya orang, dia yang minum dan dia nanggung racunnya dan orangnya sembuh, tapi dia nggak kena apa-apa. Karena dia punya kekuatan daripada itu. Kalau kita orang biasa, don't do it at home. Saya menanggung sakitmu, akan saya tanggung dan biarkan kesembuhanku menjadi kesembuhanmu. Betul. Kita bukan siapa-siapa. Yesus bisa lakukan itu. Karena dia sudah punya power. Rinpoche, para lama yang tinggal di Goa, bisa melakukan itu. Dia bisa bertukar karma. Oke, karmamu saya tanggung. Karmaku akan kuberikan kepadamu berupa kesehatan, kemuliaan. Tapi dia punya kungfu. Ya. Dia bisa memanage dirinya. Iya, lah kita kan manusia biasa. Kita belum jadi juru selamat. Selamatkan dirimu sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Iya, betul. Iya. Yeah. Dan power itu yang aku lihat dari mama, cintanya yang luar biasa itu suhu sampai tahun-tahun. Kadang papa kan orangnya memang baik, tapi mungkin lagi sakit, jadi nggak sadar gitu ya. Itu kasar waktu sakit itu suhu. Semua bahasa binatang, bahasa kebun binatang dibawa kadang kan. Ya, betul. Marah-marah, banting-banting barang. Terus disuapin makan juga nggak mau gitu ya, sakit sini sakit itu, maunya tidurnya nggak balik sini salah, balik situ salah, depan salah, belakang salah, dan ampun lebih daripada baby suhu, lebih daripada baby. Karena saya sendiri melihat mama itu benar-benar sabar luar biasa banget merawat papa itu sampai kesedihan mama yang puncaknya pun nggak berani ngomong ke papa gitu loh, karena nggak mau menyakiti papa. Itu suhu aku lihat seseorang yang begitu cintanya gitu ya suhu, dia sampai mengorbankan kepedihan hatinya yang mungkin papa nggak sadar, ngata-ngatain gitu ya, lu nggak bener nih, lu salah nih, makan ini salah, makan itu salah. Sampai mama itu mungkin sakit hatinya gitu kan ya, sebagai suami, sebagai istri, kok aku udah melayani begitu dengan kasih, kok kamu kasar sekali pada saya gitu kan ya. Sampai suatu saat kan aku pernah nanya ke mama, hidup mama ini apa yang selama ini mama pernah kecewa dalam hidup mama gitu ya. Salah satu waktu yang aku share pernah di meditasi waktu itu suhu, dan iya ternyata aku benar gitu kan ya. Ini ya mama sedih ya kalau perlakuan papa waktu dulu itu, papa pernah bantah-bantah mama, marah-marahin mama, mama sedih ya, mama nangis gitu kan, kok kamu tahu sih, kok kamu tahu mama memang selama hidup mama paling kecewa di situ, karena mama bener-bener sayang sama papa kamu, mama bener-bener cinta papa, tapi kok papa nggak thankful, nggak terima kasih sama mama, malah marah-marahin mama, ngomong-ngomong kasar gitu kan, bantah ini, bantah itu, seakan-akan apa yang mama kerjakan tuh semuanya salah.
karena sampai banting-banting barang gitu suhu. Dan itu mama lakukan mungkin sudah sampai waktu sakitnya itu ya suhu, sampai fisioterapi, sampai papa sembuh itu mau 5 tahun kurang lebih suhu. Iya. Jadi mama dengan benar-benar setia banget mengurus papa. Karena papa juga kadang kan nggak mau diurus dengan babysitter ya, yang suster yang menjaga, nggak mau katanya. Jadi menggotong papa ke kamar mandi, memandikan dan mengurus segalanya itu mama gitu loh. Papa masih mau mama yang mengurus gitu kan. Nah jadi mama benar-benar luar biasa. Disinilah aku belajar suhu cinta tanpa pamrih, cinta yang melayani. Apapun mama korbankan, walaupun mungkin badan mama sakit atau mama sering mengeluh gitu ya, capek atau sakit, tapi mama tidak pernah meninggalkan papa. Yes. Ya, thank you buat mama yang mungkin juga nonton pagi ini. Itu suhu. Itulah kekuatan daripada mama. Kekuatan bukan mama saja sih sebenarnya. Semua orang yang punya cinta. Yes. Orang udah bilang, cinta itu buta. Tetapi memang buta. Ketika kita menyayangi dan mencintai seseorang, apapun perlakuan seseorang terhadap dia bisa terima. Dia bisa dengan lapang dada menerima semuanya, dia bisa betul-betul menyayanginya, dan dia bisa betul-betul merawatnya. Dan terutama pada saat-saat ini, genting. Saat-saat dibutuhkan kasih sayang yang ekstra, perhatian yang ekstra, dan pengorbanan yang ekstra. Dan ini juga terjadi pada beberapa orang, termasuk anggota sangga yang hebat aja. Kayak di Thailand tuh ada Achan Chah, gurunya Achan Brahm. Nah, Achan Brahm itu biku yang humble banget, yang lucu banget, yang di Gramedia bukunya paling laris. Yang dia kalau ceramah juga pakai panda besar, teddy bear. Achan Chah, gurunya Achan Brahm ini, juga kena cancer. Dia adalah guru pemeditasi yang paling hebat. Tapi saat dia menghadapi detik-detik itu, rasa sakit dari kanker itu, sampai dia juga yang udah terjaga, biku yang udah menjalani peraturan dengan baik, dan pelatihan yang luar biasa, tetap mengeluarkan kata-kata kasar. Sama semua binatang, kata-kata jorok, dan semuanya keluar dari mulutnya. Kenapa? Sakit. Rasa sakitnya ini dahsyat, rasa sakit ini luar biasa. Ya, halo? Kedengeran? Kedengeran? Nggak ada suara ya? Tiba-tiba hilang. Yang di rumah suara kita ada kedengeran? Sedih kali ya dia, sedih. Sedih dia, nggak ada suara. Suaranya hilang. Kenapa begitu? Kita ulang ya. Suaranya hilang. Ya, kita undang lagi. Tadi katanya suaranya tiba-tiba hilang. Yang di rumah suara saya hilang? Ada ya? Ya. Jadi kadang-kadang begitu yang terjadi adalah orang yang hebat aja dalam meditasinya. Dia ketika menghadapi cancer, mau saat-saat beratnya itu, gak kuat ya. Dia bisa keluar kata-kata itu. Ini ke alam bawah sadar kita yang terpendam itu akan keluar semua. Nah, apalagi yang sehari-hari itu ya kayak gitu. Mungkin mama sangat amat sabar menghadapi papa, dan papa itu ya dia mungkin punya cinta, tetapi susah mengekspresikan cinta. Semasa mereka berdua terlalu banyak cekcoknya mungkin, tapi mama tetap sabar. Dan saat sakit, video-video itu keluar, dan biasanya dia seselin, biasanya dia juga akan mengeluarkan kata-kata itu. Kenapa? Dia nggak bisa mengeluarkan cinta, bahasa cinta susah. Makanya buat kita yang masih hidup sekarang nih, yang masih ada dan masih mau berubah, tolonglah keluarkan kata-kata cinta, bahasa cinta lewat mulutmu, pikiran, dan ucapan. Karena kata-kata inilah yang nanti akan menjadi kebiasaan ketika kita mengalami penderitaan yang berat.
Itu makanya fungsinya di situ. Jadinya sungguh luar biasa mamanya. Dan sebetulnya wajar sih sebetulnya ketika orang lagi sakit itu akan keluar bahasa-bahasa itu. Tapi kalau si mama bisa lepasin itu, ya udahlah fangsia. Jangan dimasukin ke dalam bawah sadar. Kita malah semakin dia begitu, semakin kita mencintai. Dan cinta kasihnya ini wonderful, luar biasa. Dan memang benar Suhu, setelah papa sadar itu mama nanya, waktu kamu sakit itu kamu sadar nggak sih? Enggak tahu. Enggak. Iya. Yes. Bengong malah papa nggak tahu. Apa sih kamu ngomong apa sih? Iya. Aku tahu. Ternyata baru mama kayaknya, oh ternyata papa tidak segalak itu, tidak mengata-ngatain aku. Berarti dia waktu itu nggak sadar dan lagi sakit ya mungkin gitu loh. Itu pengaruh obat juga bisa, antara ada dan tiada. Yang dilihat kadang-kadang rekaman, Ki. Saat itu kan antara ada dan tiada, rekaman kehidupan tuh putar kayak video. Dan mungkin dia ngata-ngatain kata itu bukan ke mama. Mungkin dia kata-katain lihat apa yang ada di video dan di pikiran dia, dan itu alam bawah sadar yang bekerja, memang betul. Nah, temannya Ibu Meta harusnya nonton ini. Ada temannya Ibu Meta selalu sedih terus, Cek. Dia itu nggak bisa happy, karena dia merasa dari kecil dia selalu dibully, tidak dicintai, dan juga begitu dia rawat papa mamanya, sekarang papa mamanya selalu nganggep dia selalu salah, nggak pernah benar. Nah ini, bagaimana si mama punya kebesaran hati, menerima perlakuan papa, itu yang mungkin boleh diceritakan di sini. Kebesaran hati mamamu. Iya, makanya aku bilang, tapi mama sudah melupakan dan memaafkan dengan Maya. Mama mungkin pastilah berasa kecewa kan. Sampai sekarang pun mama, kalau saya tanya, paling kecewa saat-saat itu. Iya, bukan kecewa sebenarnya, Ling, katanya. Tapi mama sedih. Mama itu udah memaafkan, tapi kalau keinget mama sedih. Kata gitu. Iya, Ma, pasti. Karena mama cinta banget sama papa, aku bilang begitu. Dan mama bukan kecewa atau apa, tapi mama sedih. Mama karena cinta, kok dibalas dengan kata-kata kan ya, Maya. Mama udah capek-capek, udah merawat papa, cinta mama udah tulus, tapi kok papa begitu. Nah, tapi kan papa sudah menjelaskan bahwa itu papa sendiri pun nggak sadar. Jadi sakit, Ma. Mungkin papa waktu itu sakit. Kita maklumin aja. Mama mesti sabar. Mama ngerti kok. Mama tahu. Cuman sampai sekarang papa memang sukaan begitu. Kalau sakit ya lagi kumat lagi, suka marah-marah kayak gitu. Ya, karena papa suka begitu. Sekarang ini mungkin kadang-kadang sakit, kadang apa gitu, jadi agak keras gitu loh, Suhu. Iya. Ya gitu. Jadi, karena hidup itu keras. Betul. Dan hidup itu singkat, teman-teman. Jadi pergunakan hidup dan waktumu itu jangan sia-siakan, dan cintai orang-orang sekelilingmu, keluargamu, adikmu, karena kita tidak tahu kapan itu. Seperti kasus papa yang sempat 5 tahun. Aku menyesal yang cancer itu, kenapa nggak dari dulu saya itu ajak jalan-jalan papa. Papa mau kemana aku temenin. Papa mau ke sana, ke luar negeri atau kemana, aku temenin. Pergunakan waktu, pulang ke Lampung, nengok papa mama. Kenapa enggak waktu itu? Pas sudah sakit, udah drop, udah masuk ICU, baru udah menyesal. Nggak ada kesempatan lagi, nggak ada waktu lagi. Terus, ya memang penyesalan di akhir ya, Suhu. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul. Pendaftaran. Iya, dan akhirnya yang kuasa kasih kesempatan kedua. Papa boleh sembuh. Wow, itu luar biasa. Dan sekarang ini Suhu berusaha, kami semua sekeluarga berusaha untuk masih sempat Suhu pas papa sembuh, cepet-cepet dah. Udah bisa jalan, udah sehat. Kita bawa jalan, kita bawa dia bikin happy, menyenangkan hati papa, dan itu Suhu obat yang paling mujarab. Itu makanya kadang-kadang ya
Orang tua itu juga ada sama, nyari duit, nyari duit, nyari duit. Pokoknya duit terus lah yang diurusin. Kadang-kadang libur aja nggak ada gitu. Nah, terus Iya. ada juga yang workaholic kayak gitu. Di saat liburan, keluarganya pengen ngajak di jalan-jalan. Di otaknya ini kerjaan terus. Handphone nggak pernah berhenti. Terus dia bilang, Ya. Pak, handphonenya taruh lah, Pak. Kita ini lagi rekreasi. Nggak bisa, ini urusan penting. Nah, bayangin. Ada tipe orang tua yang kayak gitu. Nah, saatnya dia istirahat di mana? Saat dia sakit. Terbaring di rumah sakit. Istirahat total. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu dia baru teriak-teriak itu. Aku masih mau kerja. Aku banyak urusan. Aku mau ini. Udah sakit aja masih pikirin kerjaan. Lagi diberikan kesehatan juga pikirannya kerjaan. Jadi kadang-kadang anak sama orang tua di sini bisa beda pandang. Nah, kadang-kadang anak tua, Papa kerja buat siapa sih? Buat kita kan anak-anak. Iya, kita kerja buat kalian. Nah, anak-anak sekarang udah happy, Pak. Udah, Papa, waktunya istirahat. Nggak bisa. Iya, iya Suhu. Karena itu persis terjadi sama saya juga Suhu. Ketika saya nikah, udah punya anak. Nah, itu terjadi sama saya Suhu. Saya bisa ngomongin orang gitu ya Suhu. Gak boleh. Waktu itu untuk keluarga. Waktu adalah ini, itu. Prioritas adalah keluarga. Tapi yang terjadi sama saya dulu, uang itu nomor 1. Iya. Makanya tidak ada waktu buat anak-anak. Hilang golden moment bersama anak-anak. Anakku yang pertama, anakku yang kedua. Itu sampai-sampai apa yang terjadi sama mereka itu aku nggak ngerti. Begitu hamil melahirkan, paling masa istirahat 2 bulan, 3 bulan, udah lanjut kerja lagi. Iya. Oh. Dan itu anak serahkan pada suster, ya kan? Dan sampai suatu saat anakku udah besar, tahu-tahu udah gede gitu ya. Nah, hilang tuh momen-momen lucu-lucunya. Tahu-tahu udah gede gitu kan? Iya. Kemana aja, Mam? Where are you? Tahu-tahu udah gede. Aku tuh cuma menemani mereka itu pada saat pagi sebelum berangkat kerja, malam mereka udah tidur. Jadi kan aku nggak ada waktu. Jadi kayak momen mereka belajar merangkak setiap harinya, terus belajar tati-tati berjalan, itu saya nggak ada waktu Suhu. Cuman beberapa menit doang dalam 1 hari menemani mereka. Itu dulu. Benar-benar saya menjadi seperti hamba uang. Makanya sama anak aja begitu Suhu, apalagi sama orang tua. Gak ada waktu yang namanya telepon tuh, mama atau papa telepon saya bilang, nanti Pak nggak ada waktu, ini ada barang masuk, mau ngurus barang dulu. Ya, nanti betul. Ya saya telepon balik, aku bilang. Padahal saya nggak telepon balik. Lupa. Iya. Bukannya lupa juga Suhu, memang nggak inget sama sekali. Gitu kan. Padahal mungkin aja kan mama papa sana nungguin gitu kan. Iyalah, orang udah janji loh. Kok nggak telepon? Nih anak katanya. Lebih parahnya Suhu, lebih parahnya tuh kadang-kadang mereka telepon pun aku bilang, orang lagi sibuk telepon gitu kan, bunyi gitu kan ya. Mama gitu, papa lagi sibuk kayak gini. Aku nggak angkat. Itu lebih parah lagi dulu loh Suhu. Saking sibuknya itu aku ngeladenin tuh telepon aku balik. Bener-bener kurang ajar gitu kan. Ya ampun, aku pikir itu masih mending, masih sibuk dengan kerjaan, masih ada alasan. Anak sekarang enggak. Anak sekarang yang udah dikirim ke luar negeri nih, begitu mama papa telepon, dia ngomong sama teman-teman. Dia angkat cuma diginiin doang, kagak didengerin. Iya, Ma, udah ya, bye gitu, dimatiin. Terus nanti kadang-kadang mama papa, ya udah dibiarin aja, miss call anak sekarang. Nah, padahal si mama habis katanya, kenapa sih, saya suka tanya sama mereka, kenapa sih nggak mau angkat telepon orang tuamu? Sama Suhu, pertanyaannya di mana, udah makan, sama siapa, pulang jam berapa, udah setiap hari pertanyaannya sama. Ya saya bilang ya mungkin mereka memang nggak ada kata-kata lagi, dan karena kamu nggak pernah cerita juga ke mereka, dan apa yang bisa mereka tanyakan, mereka nanyanya hal yang sama berulang-ulang. Mamanya telepon diblokir, itu lebih tega tuh, telepon diblokir. Iya, terus katanya, iya pertanyaannya sama. Terus saya bilang lagi begini, coba bayangkan,
tiba-tiba mama dan papamu lagi penting banget mengabarkan salah satunya sedang dalam keadaan koma dan butuh kamu untuk bicara terakhir misalnya, atau dua-duanya lah, saya bilang ekstrim. Ekstrim, dua-duanya tiba-tiba hanya ingin bertelepon kamu untuk yang terakhir kalinya dan kamu nggak angkat. Ya. Dan tiba-tiba kamu hanya mendengar kabar duka. Iya. Waduh, Suhu, jangan ngomong begitu, Suhu. Iya. Bisa. Langsung gitu. Benar-benar Suhu. Karena mereka itu sebenarnya hanya ingin mendengar suaramu. Iya, betul. Kangen mau dengar suara Iya. kamu. Sepatah dua patah gitu, cerita sedikit. Udah seneng gitu kan Suhu. Karena Iya. saya menjadi mama gitu baru merasakan That's me. rasanya Si Louis bilang. bagaimana. Iya. Louis. That's me katanya. That's me. Wow. Sis. Anak bandel. Iya. Teman-teman. Kalau sekarang masih mending loh, ada video call. Masih bisa video callan. Kalau misalnya dia anaknya bohong di mana kan kelihatan. Mau tuh di kamar gitu kan. Bisa kelihatan. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu kadang-kadang pakai kartu nggak, Ci? Pakai kartu itu tuh yang kita harus masukin PIN-nya. Iya, telepon kartu. Itu kan udah susah mencet-mencet, terus kadang-kadang nggak terhubung. Terus kadang-kadang terhubung. Orang tua itu mau telepon ke luar negeri itu berharap banget. Terus anaknya di luar cuma begini dong. Papa, mama. Iya, thank you, Ma. Lagi sibuk. Tet, dimatiin. Ya ampun, mamanya itu harus ketik. Mana harus digelas dulu. Dilihat dulu satu-satu. Susah payah, iya. Betul. Oh, beda cerita katanya. Ya udah, ceritamu mana, Ceh? Iya. Benar-benar loh. Luar biasa. Iya, sampai suatu saat tiba-tiba anak udah gede gitu kan ya. Iya. Anakku yang pertama itu sampai Suhu dia pernah dibully pun saya nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Anak yang pertama Vicky lah. Anak yang pertama, ya. I don't know. Iya. Kok saya separah itu ya Suhu. Saya itu nggak ada sama sekali waktu untuk menanyakan dia gitu kan Suhu. Sibuk melulu. Dia kelas 3 atau 4 SD itu dibully. Dan kelas 6 atau kelas 5, kelas 6 lah ya. Itu saya baru tahu kalau dia dibully. Dan dia tidak pernah menceritakannya ke saya, ke papa mamanya. Dia bilang apa? Kalau dia cerita ke papanya, habis lah tuh anak yang bully. Iya betul. Pakai tepung putai gemong. Iya, katanya saya tidak mau merepotkan mama papa. Mama papa udah sibuk kerja, pulang malam, kurang istirahat. Kalau saya cerita begini aja, nanti tambah mama papa tambah pusing, tambah repot. Ya udah saya simpan aja di dalam. Terus kenapa saya bisa tahu Suhu? Karena saya lihat waktu SD itu emang seperti biasa ya, Vicky itu benar-benar emang kutu buku Suhu. Orangnya hobi banget baca buku. Jadi ya sampai kalau sekolah istirahat pun dia baca buku. Suhu. Baca buku. Nggak pernah keluar ruang kelas. Ya, kadang-kadang aku nanya, kamu baca apa memangnya, Vicky? Aku nggak selalu buku cerita yang aku baca, tapi aku baca Alkitab, katanya. Hah? Luar biasa. Ya. Oh ya, Ci, aku bilang gitu kan ya. Iya. Tapi teman-temanku buliku, katanya anak sok pinter. Jadi pendeta loh. Anak sok rajin. Iya, anak sok rajin. So agamis loh. Gitu kan. Ngapain kan anak Tuhan di dalam loh. Kelas keluar. Iya. Sampai makan pun juga di dalam kelas. Makanya dia dulu benar-benar tertutup banget, introvert banget, dan gak punya pergaulan teman-teman. Karena selalu dikata-katain dengan geng-gengnya dulu gitu kan ya. Nah sampai suatu saat itu memang dia pulang seperti biasa. Diem. Aku pikir ya sudah, mungkin lagi banyak PR ya. Jadi ya dia lagi sibuk lah. Aku juga gak berani ganggu kan. Dia di kamarnya, ya aku juga pulang, nggak ada komunikasi, paling ya halo
bye-bye Ci, bye Dek, ya baik. Sudah begitu aja kan suhu. Terus lama-kelamaan aku bingung kok ini anak makin lama aku lihat makin diem gitu. Terus suatu saat pas aku ada waktu tuh pas saya deketin, Cici kenapa? Ada apa yang bisa mama tahu cerita soal sekolah atau apa? Oh nggak apa-apa Mi, nggak apa-apa. Itu beberapa kali lu suruh aku tanya dia masih jawab nggak apa-apa. Sampai suatu saat saya nggak tahan, saya yang cerita duluan. Waktu mami sekolah banyak loh teman-teman mami itu yang begini. Banyak geng-geng loh Cici loh. Di tempat sekolahmu ada nggak geng-geng begitu gitu kan? Saya cerita dulu suhu. Nah disitulah baru dia open suhu. Cerita. Baru dia ngomong. Tahu nggak Mi? Itu udah kelas 5 kelas 6. Jadi udah 2 tahun dia pendam itu rasa bullyingnya suhu. Waktu kelas 3 saya dibully sama teman. Dia cerita suhu. Saya bingung Mi, saya nggak ganggu mereka, saya nggak ngapa-ngapain mereka, tapi mereka bully saya. Katanya saya itu anak sok pinter, anak kutu buku, yang nggak ada pergaulan, sombong. Karena kan memang ya, dia memang. Yalah, kutu buku kan diem, kutu buku banyak kan diem, belajar sendiri, nggak ada sosialisasi. Ya begitu, memang itu terjadi di mana-mana. Betul. Aku tanya, kamu dibulinya seperti apa? Dia bilang gini, iya, aku dibulinya, tapi sudah lami, aku sudah memaafkan sama temenku itu, katanya. Iya, tapi kamu dibulinya seperti apa, Ci? Aku bilang gitu kan. Iya, aku suatu saat, aku keluar dari kelas. Ya kan, aku pikir aku sudah diterima. Ada salah satu temennya, itu tiba-tiba mendekati aku, ayolah Vicky keluar gitu kan, main apa gitu kan. Ya udah 1-2 kali akhirnya diajak, ya udah aku keluar dari kelas. Nah aku makanlah di luar, di teras luar depan kelas sama temanku ini. Nah terus nggak lama Mi, ketuanya gengnya itu gitu kan deketin saya pas saya lagi minum termos. Terus nah termosnya itu dipukul gitu loh. Dipukul. Jadi termosnya itu luka, kenain ke gigi saya, keselak, dan airnya tumpah semua. Air tumpah semua ke baju saya dan semuanya menertawakan saya. Kakak-kakak ketawa semua satu geng itu. Tuh anak yang sombong, makanya anak yang baru keluar dari kelas. Rasain lah gitu kan. Nggak pernah ada teman, makan aja nggak bener, minum nggak bener. Wah, di situ saya sedih banget karena baju juga basah dan tidak ada yang menolong satupun, kata kayak gitu. Terus saya bilang, guru kamu nggak tahu baju kamu basah? Dia bilang gitu kan. Nggak tahu karena ya aku kibas-kibas sudah nggak ngeh lah gurunya sampai pulang. Dan itu kamu kenapa nggak ngomong mami? Ya itu karena saya takut nyusahin mami, nyusahin papi yang udah capek pulang kerja. Nah terus. Dan Vicky nggak berubah, jadi Hulk. Jadi Hulk. Apa? Wah, Hulk. Oh enggak. Wah. Dia pasrah. Dia terima. Dia sabar. Iya. Itu gara-gara apa tahu nggak sih sebenarnya anak-anak kita jadi kayak gitu? Sinetron. Sinetron itu ngajarin anak-anak tanpa sengaja demi konten, demi apa segala macam, mungkin biar kelihatannya bagus. Mungkin ada sinetron-sinetron pendidikan lagi dalam tanda kutip pendidikan. Mau nunjukin orang jahat tuh kayak gitu. Tapi tanpa disengaja pikiran-pikiran orang yang cocok dengan yang jahat, karakter antagonis, dia jadi kayak begitu. Di sekolah dia tunjukin kepada teman-teman yang baik. Oh, sinetron. Betul, Suhu. Jadi saya berpikir gitu ya, oh my God, aku selama ini jadi mama yang ngapain aja ya, Suhu. Ngapain anak sampai begini pun saya nggak ngerti, nggak tahu gitu lah story-nya ya. Kenapa nggak saat itu saya aja yang begitu kan gitu kan. Kenapa harus anak saya? Kenapa kamu bisa nggak cerita gitu kan? Enggak, Mami. Dan terus sekarang bagaimana? Saya sudah memaafkan.
saya jadikan Wih, itu luar sebagai biasa. power. Gitu Suh, dia bilang, saya jadikan itu sebagai power dan saya belajar Mami. Mungkin emang saya yang kurang adaptasi sama teman-teman, jadi saya tetap jadikan power dan saya ingin tunjukkan bahwa anak yang dulunya kutu buku, yang katanya nggak punya pergaulan, sekarang saya bisa Mami. Saya bisa punya banyak teman, saya bisa berusaha untuk lebih baik, lebih berbaur, lebih bergaul, dan yang tadinya introvert, saya sudah bisa speaking, saya sudah bisa mengutarakan isi hati ke saya, ke papinya, ke adiknya gitu kan. Nah itu about Vicky. Jadi Yes, luar biasa. Itu istilahnya kemarin sama Kotomi live, bersyukur. temannya dia dari Lampung juga. Temannya Vicky dari Lampung. Iya, yang jualan baju itu. Saya lihat dia, ternyata dia temenan Vicky di satu grup yang motivasinya James Kue ya. Anak-anak jubah jas merah itu. Apa, VBS atau VGS? Gitu. Yang mana Iya, Su? berarti Yang kapan tuh? Tadi malam ada cowok namanya siapa ya? Botni atau siapa yang sama Kotomi sharing dia jualan baju. Ternyata itu temenan Vicky juga padahal orang Padang. Iya. Oh, Ya, jadi iya. dia ke Jakarta ikut acara public speaking kayaknya, James Gue. Oh, Berarti ya inilah power ya. Jangan iya, dipikir saya orang yang tadi kayak tertutup, introvert, terus kemudian dia iya. suka dibully, tidak bisa berubah. Kupu-kupu aja berasal dari ulat yang buruk rupa. Sekali kita mau berubah dalam kepompong dan kemudian bisa terbang bebas menjadi kupu-kupu yang indah. Iya, pikir luar biasa. Oh, Johan ya kemarin. Iya, Johan. Oh, Yes, Johan dari Iya, Padang, anak muridnya Ibu Yanti. Iya, ternyata satu grup sama Jovan. Ya, Jovan. Satu grup sama Vicky. Ya. Jadi intinya buat kalian jangan bersyukur punya dua anak yang betul. benar-benar tidak yang istilah kata itu yang mandiri, Suhu, yang tidak merepotkan orang tuanya gitu. Saya bersyukur sekali. Benar. Terima kasih ya Ci. Aku bilang begitu. Terima kasih. Kamu benar-benar mengerti papi mami dan kamu bisa menghadapkan ini dengan doa dan dengan kekuatan doa dan dengan usahamu akhirnya kamu bisa bangkit dari ada satu sifatnya. Boleh. Orang kutu buku itu hidup dalam dunia sendiri. Dia nggak diterima di dunia nyata, maka dia masuk ke dunia buku. Bahkan setiap buku yang dibaca itu bisa jadi dunia realnya dia. Dunia yang betul-betul hidup. Karena saya dari kecil juga habis waktunya di perpustakaan. Nah ini ada teman saya juga, Siuling ya. Dia waktu di Peking juga lihat saya tiap hari baca buku doang. Kemana-mana cari buku, ke toko buku, demen gitu. Cuma masalahnya waktu kenal sama dia, Mandarin saya masih belepotan. Dan Suhu bukannya ke toko 2 tahun di Beijing, boneka. terus Suhu bukannya ke toko boneka beli Doraemon. Iya. Iya, di Beijing juga kita belajar bahasa, terus kemudian di Taiwan belajar bahasa. Tapi dunia saya itu dunia buku memang dari kecil. Pulang sekolah ke perpustakaan. Sampai di sekolah pun saya jaga di perpustakaan setiap istirahat. Ini dunia kita. Jadi begitu kita lihat dunia real, kadang-kadang kok begini, kok begitu. Kita mau berontak nggak bisa. Kita dibully juga kita terima. Kenapa? Emang susah mengekspresikan. Karena kita jarang bicara. Kita bicaranya sama buku, melihat buku. Dan seakan-akan kita hidup dalam dunia buku. Nah, bukan membela diri. Ini beneran. Saya mengatakan isi hati seorang kutu buku. Jadi saya tahu banget Vicky punya pandangan. Dan orang yang kutu buku itu jarang mau menyakiti papa mamanya. Karena dalam buku-buku banyak cerita-cerita yang berbakti. Cerita-cerita seperti itu. Dan kenapa lebih mendekatkan diri pada baca Alkitab? Saya juga dulu sama Vicky. Tiap pulang dari sekolah saya ke gereja. Karena di gereja itu saya bisa baca dengan tenang tanpa ada gangguan. Dan di situ saya sampai tidur di kursinya gereja itu. Saya ketiduran capek lalu baca lagi. Terus kemudian saya baca buku-buku yang lain, filosofi dan buku-buku yang ada lah saya semua baca. Nah, ini dunia kita ini jadi dunia yang berbeda. Kenapa? Karena kita
temennya itu rasanya di buku, karena di buku itu rasa nyaman, aman, damai ada. Tapi begitu lihat kenyataan orang-orang jahat, ada orang yang mau bully kita, ada yang mau orang gini, kerasa ketidakadilan itu muncul. Kenapa sih ya begitu? Bukan gua nggak mau bales sih, tetapi kalau saya bales, nanti bisa jadi panjang urusan. Satu, saya tidak mau menyakiti orang tua saya, betul. Kedua, nanti orang kutu buku itu takut kalau kita dipanggil masuk kantor kepala sekolah gitu, atau dipanggil guru BP. Karena dia pasti akan menjaga image diri dia. Ya, biarinlah dia, saya gitu. Jadi sebetulnya bulian itu bisa bahaya, bisa enggak. Kalau kayak Vicky, dia udah berubah sekarang menjadi public speaker, menjadi motivator. Ya, istilahnya dia ada real story. Seperti bapaknya, punya real story yang bisa diceritakan. Dan itu kekuatan dia. Dan ketika buku bicara, ini semua ngalir dari kepala, nggak perlu pakai teks, nggak perlu di setting dulu, kalau mau ngomong apa ya, dan segala macam. Ini semua ada di sini semua. Jadi Vicky bakal jadi orang hebat nantinya, pasti. Amin. Thank you. Iya. Ada proses kan. Apa ini ketombe Ciot? Buku tidak serumit manusia, benar, Sis Amel. Iya. Iya. Ya, ketika udah besar begini ya, terus aku iseng-iseng nanya gitu kan, sebenarnya apa sih yang kalian harapkan sama papi mami gitu kan ya. Mereka cuma jawab satu, waktu. Minta. Nah, kayak gitu. Time. Terus dia bilang, sebenarnya dulu-dulu itu yang papi mami berikan, semuanya serba ada. Saya minta ini ada, saya minta itu ada. Ada. Mami papi kagak pernah punya waktu buat kita untuk komunikasi. Itulah kurangnya. Komunikasi itu penting banget, teman-teman. Ya, penting banget. Namanya komunikasi. Jadi harus komunikasi. Keluarga. Yes. Lalu sekarang komunikata. Tanpa komunikasi suhu, kita nggak ngerti dia tuh maunya apa. Jadi yang kita siapkan adalah ini, beli itu, beli ini. Yang belum tentu mereka suka. Karena anakku yang kedua nih suhu, dia ngomong begini, aku nggak butuh diajak jalan-jalan. Saya nggak butuh dibeliin ini, itu. Saya nggak minta, Mami. Saya nggak minta loh. Saya nggak minta dibeliin pakaian ini, pakaian itu, perlengkapan apa-apa ini. Yang saya butuh adalah waktu. Cobalah, Mami, sebentar. 1 hari aja libur tidak ke toko. Nemenin saya. Saya diem loh, pas dia ngomong begitu. Saya nggak mau, Mami, karena kalau Mami Papi ajak saya jalan-jalan pun pikirannya kemana? Badan memang sama kita, tapi pikirannya itu melayang petik, godaan gitu kan. Apalagi kan suhu harga-harga handphone tuh selalu kita yang atur, yang setting gitu kan. Itu nggak lepas dari handphone. Jadi mereka ternyata kecewa suhu. Percuma jadi Mami, mendingan kita di sini aja, di rumah aja, duduk aja sini bareng-bareng kita ngobrol, nggak perlu makan yang mewah-mewah, gitu kan. Yang penting waktu komunikasi kita bisa ngobrol. Itu suhu yang mereka butuhkan hanya itu. Dan Cianti, waktu sudah 58 menit. Aduh, tinggal dikit dari sekarang. Iya, udah bukan tinggal dikit, udah di akhir. Nah, masih ada waktu kosong ke depan? Nggak kemana-mana kan? Tambahin pesan buat nanti jam 12 masih nggak kemana-mana, nggak ada acara. Setelah ini nggak ada acara. Bisa 2 sesi. Mau lanjut 2 sesi? Gimana pemirsa? Mau lanjut 2 sesi? Iya, kayaknya banyak yang bisa digali, karena nanti di sini banyak juga yang ingin bertanya mungkin. Karena pengalaman rata-rata sama. Ya, kita istirahat dulu ya, Ceh, 5 menit ya. Boleh ya, kita lanjutkan ya. Terima kasih atas kesediaannya. Iya, 5 menit. Bye-bye. Ya.